Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, juga kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita menjadikan Bapa pegang tangan.
lepas hari sampai saat ini Tuhan memelihara kita. Haleluya. Tuhan juga melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita. Haleluya. Tanpa setahu kita, Tuhan mengirimkan malaikatnya menyertai kita. Tiap langkah hidup kita, tiap nafas kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, yang menjaga, yang melindungi, sehingga kita boleh mengalami keselamatan dari Tuhan sampai saat ini. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita syukuri. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Haleluya. Tanpa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Haleluya. Kita syukuri pada pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Ya, mulai minggu ini sampai seterusnya, Tuhan pegang tangan kita, dan kita mau berpegang tangan Tuhan, berpegang janji firman Allah, berpegang setiap pada peraturan, perintah, hukum dan ketetapan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Akan kebutuhan mendatang, haleluya, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memelihara dengan caranya yang ajaib pada waktu yang tepat. Oh haleluya. Mari saudara kita pakai berdiri, kita nyanyikan kurnya ini beberapa kali lagi, lebih dari nafas yang memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah kembali untuk memuji-muji nama Engkau, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, haleluya, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan bersama.
beribadah kembali pagi hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih pada Tuhan sudah diberi kesehatan, kekuatan, karena beberapa minggu yang lalu kami tidak sempat hadir. Minggu pertama anak-anak gak enak badan, dan minggu kedua dan ketiga anak-anak pulang. Jadi saya transportasi dari anak-anak jadi gak bisa datang. Ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan, sudah memberi kesehatan bagi anak-anak saya. Kita awali aja pujian kita yang pertama, datang ke hadirat Tuhan.
benar dan perbuatan yang benar. Pasti Tuhan bekerja untuk kami semuanya. Puji nama Tuhan. Kita pujikan selanjutnya dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu,
Tuhan, yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Memberkati klien-klien-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih indah untuk menyenangkan hati Tuhan, dan Engkau memberkati segala kebutuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sementara kami akan dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, sehingga firman-Mu boleh memiliki kuasa yang besar untuk menjamah kami, mengubah kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang taat akan firman Allah untuk melakukan seluruh kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati guru sekolah minggu, anak didiknya, Engkau berkati sehingga pelayanan mereka jadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu ini Bapa, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan, mengerti kebenaran firman Allah, dan mengasihi Tuhan untuk melakukan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Bukan sukacita yang biasa ya, tapi sukacita sorga. Haleluya. Sukacita sorga. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo, Desember 2024. Haleluya. Sukacita sorga. Ayatnya di mana? Sukacita sorga. Kita lihat dalam Lukas ya. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Sukacita sorga. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita juga berdoa buat anak Jimmy. Hari ini dia dibaptis ya. Puji Tuhan. Kita terus berdoa supaya semua hidup dalam melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Haleluya. Aku berkata kepadamu, aku ya, firman. Tetap terus diingatkan, baca firman, baca firman, baca firman ya. Makan firman, makan firman, makan firman. Hari-hari akhir ini kita dididik untuk hidup hanya oleh firman dan doa. Banyak kesulitan, tapi kita dilatih untuk hidup dengan firman dan doa ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Sukacita sorga yang menjadi milik kita semua saat ini. Setiap kita yang beribadah saat ini, karena korban Kristus kita bisa beribadah, dan kita memiliki sukacita sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya. Apa artinya bertobat? Bertobat itu artinya menerima karunia Allah. Itu bertobat. Bukan pakai kebenaran diri sendiri. Pertama kali manusia Adam dan Hawa di Eden, dia itu pakai jubah kemuliaan. Kemuliaan karena meragukan firman ya, sebab itu saya ingatkan, percaya sama firman ya. Karena meragukan firman, omong-omong sama setan, kita jangan buka celah ya. Kita harus pakai satu hari 24 jam itu harus hanya untuk mendengar firman, omong-omong sama firman. Kemudian jatuh dalam dosa, mereka berusaha pakaian kemuliaan itu hilang, mereka berusaha pakai kebenaran diri sendiri. Pakaian yang kedua itu, mereka pakai daun pohon ara,
itu bicara tentang kebenaran diri sendiri. Haleluya. Merasa tidak perlu bertobat, merasa benar, pakai kebenaran diri sendiri, bersembunyi dari hadirat Tuhan. Tuhan lewat, dia bersembunyi, Tuhan cari. Pertanyaan yang pertama, di mana engkau saat ini? Kita di mana? Mungkin kita di sini, tapi ada yang pikirannya kemana-mana, atau kita terus bersyukur. Akhirnya sama Tuhan dipakai baju pakaian kebenaran, tebusan dari anak domba. Sudah direncanakan penebusan, dikasih domba disembelih pakaian anak domba, sampai nanti Tuhan Yesus menebus kita semua. Kita dibenarkan, ya. Kita percaya kita dibenarkan, itu bertobat, ya. Satu orang berdosa yang bertobat, tidak pakai kebenaran diri sendiri, tidak pakai daun pohon ara, pakai tebusan darah Kristus kita terima, ya. Pakaian itu kita terima, kemudian kita meningkat sampai Wahyu 19 ayat 8. Ini berhenti sampai sini dulu, sampai nanti Wahyu 19 ayat 8. Ini dari bertobat ini terus jalan sampai saya bacakan. Ini yang Lukas 15 ayat 7, berhenti situ dulu ya. Wahyu 19 ayat 8. Sampai kita sesudah memakai pakaian kulit domba itu ditebus, Tuhan Yesus mati, tirai itu sudah sobek waktu Tuhan Yesus mati. Tirai itu bicara tentang dengar-dengaran tirai, ya. Sampai Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu lenan halus itu? Lenan halus itu adalah ini, pakaian yang terakhir, pakaian mempelai, ya. Kita terus dibentuk, dikaruniakan, tidak bisa pakai usaha diri sendiri, ya. Orang percaya, apa artinya bertobat? Bertobat itu percaya. Percaya itu artinya apa? Percaya itu artinya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu satu kesatuan, ya. Percaya, taat, setia sampai akhir. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perhatikan tadi di atasnya, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Apa itu lenan halus? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Benar itu sesuai firman. Orang kudus itu orang yang dipimpin Roh. Kita sudah menerima kasih Allah, kita sudah menerima Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Itu berkat yang terbesar. Haleluya. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terus diingatkan, ya, banyak orang yang merasa dirinya sudah benar, tidak perlu bertobat. Masuk perjamuan pakai pakaian kebenaran diri sendiri, Tuhan tanya. Dia tidak pakai pakaian pesta, diusir keluar. Apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta adalah pakaian anugerah dari Tuhan. Jadi keselamatan itu anugerah, tidak bisa dengan kebenaran diri sendiri. All is grace, all. Kalau sudah bilang all, ya all. Semuanya itu anugerah, itu bertobat. Kalau kita merasa, oh saya masih punya bagian kok, 1% bagian saya, itu harus bertobat. Haleluya. Semuanya itu karya Kristus.
kita bisa nurut, kita bisa menggenapkan kehendak Allah, itu juga anugerah. Kita baca firman timbul iman, kita bisa baca firman itu juga anugerah. Kita bisa dengar, kita bisa, semuanya itu anugerah. Pokoknya hanya ada satu kata, yaitu apa? Ayo sambil supaya pinter Inggris ya. All is grace. Ayo katakan 1, 2, 3. All is grace. Lagi sekali. All is grace. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau kita bisa duduk di tempat ini saat ini, adalah kasih karunia. Ibrani 9, kita sudah belajar di Ibrani 9 ayat 14. Haleluya. Betul ya, coba dicek Ibrani 9 ayat 14. Jadi jangan bilang, oh saya punya andil kok, 1% saya punya andil bertobat ya. Ya saya punya andil Bu Henry, kalau saya tidak mau mandi tadi ya saya tidak bisa berangkat ke sini. Kalau saya tidak mau berangkat ya tidak bisa berangkat ke sini. Semuanya kemauan kehendak di Filipi itu ada, semuanya itu Allah yang mengerjakan. Ibrani 9 ayat 14, coba dilihat. Ayo bertobat ya. Bertobat itu mengakui karya Kristus, mengakui kasih Allah, itu orang bertobat. Makanya terus dikatakan bertobat. Jangan merasa hebat ya. Efek buah pengetahuan yang dimakan itu tadi itu. Terus pakai pikiran diri sendiri. Kita orang yang benar, sudah dibenarkan, itu hidup oleh iman. Apa itu iman? Yang tidak kelihatan itu namanya iman. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Betul ya? Ibrani 9:14 mulai 13, karena huruf kecil 14-nya ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, pasti, bukan akan ya, will dalam arti pasti, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saat ini kita beribadah kepada Allah yang hidup karena korban Kristus. Haleluya, haleluya. Jadi jangan terus pakai pikiran sendiri ya. Terus memikirkan berkat itu yang kelihatan. Apa sih berkat itu? Ya ini tadi, tebusan. Kuasa darah Kristus itu berkat buat kita. Itu mujizat. Mujizat itu bukan hanya sakit sembuh dan lain sebagainya. Mujizat itu adalah kita yang mestinya binasa jadi selamat. Ini Ibrani 9:14 ada lagi mana? Itu pekerjaan yang kita lakukan seperti Yesus. Ibrani 7:25. Ayo sebelum ini lanjut terus, kita lihat Ibrani 7 ayat 25 dulu. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup ya. Ia sanggup menyelamatkan. Ditambah kata juga bahasa Indonesia ya. Terjemahan aslinya itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Allah kalau menyelamatkan enggak separuh-separuh. Dengan sempurna semua orang yang ini yang namanya bertobat. Apa itu? Oleh dia datang kepada Allah, oleh Kristus. Sebab itu doa berkat saya ingatkan mulai 2 Korintus 13 ayat 13. Mulai kasih karunia. Karena oleh dia, karena korban Kristus kita terhubung kembali dengan Allah Bapa. Begitu dosa kita diusir, manusia diusir keluar dari Eden, ditutup dengan dijaga malaikat, pedangnya menyambar-nyambar. Anak domba yang bisa melewati hanya anak domba yang tidak bercela.
Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Dosa dunia seret lewat. Anak domba yang tersembelih, darahnya menebus. Tidak ada tirai lagi. Dengar-dengaran. Haleluya. Allah berfirman dari tempat kudusnya. Seseorang kalau tidak mau baca firman, tidak bisa dengar firman, itu caranya bagaimana supaya bisa baca, supaya bisa dengar? Caranya gimana? Bertobat. Jangan main-main ya. Kalau seseorang itu buang-buang waktu terus, tidak memakai hidupnya, tadi dalam pujian dikatakan oleh Mbak Win, terus kontak sama Tuhan. Satu hari berapa jam kontak sama Tuhan? 24 jam. Ya tidak bisa gue, dia orang tidur. Waktu tidur jantung kita jalan enggak? Jalan ya. Nafas kita, masa nafasnya berhenti waktu tidur? Nafas kan? Usus jalan, darah tetap ngalir. Kontak sama Tuhan. Haleluya. Jangan pakai pikiran biasa ya. Nanti kita lihat apa itu hidup oleh iman ya. Mulai 1 sama dengan 10.000. Nah, masuk situ. 1 sama dengan 10.000. Orang yang bertobat adalah orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu nilainya 1 itu sama dengan 10.000 ya. Anak-anak ini kadang sedih ya. Mungkin mereka lihat kok banyak bangku kosong ya. Anak saya yang kecil tuh sering nangis sama saya ya. Ini papa mama rencananya gimana ya? Kok banyak bangku kosong, ini rencananya gimana ya? Mereka bingung pengen ngadakan acara apa. Saya bilang kita harus bisa melihat dengan iman ya. Haleluya. Anak saya yang kecil kalau saya sudah jawab mesti jawab wis karepmu mah. Ya, wis karepmu mah. Ini saya tidak omong kosong. Dengan iman tuh tidak omong kosong. Ada atau enggak 1 sama dengan 10.000? Ada. Ayo dibaca, dihafalkan. Sebab itu saya bilang apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Supaya kuat, enggak lemes. Aduh lemes ya, anak saya lemes ya. Harus bangun pagi-pagi, anak saya itu senang kerja malam ya. Jadi kalau bangun pagi itu lumayan korban ya. Karena kalau malam dia biasa kerja malam. Pagi-pagi berangkat ke sini, di atas lihat bangku kosong tuh dia lemes. Lemes ya kalau lihat bangku kosong ya. Kalau saya sudah terdidik mulai kecil ya. Saya belajar melihat secara iman ya. Saya tidak melihat satu orang ini satu. Kalau seseorang dididik jadi orang yang berkenan, dia itu 1 seperti 10.000. Perhatikan 2 Samuel 18 ayat 3. Saya tidak ngarang, sebab itu baca firman, dihafal supaya kuat, tidak lemes ya. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang. Siapa itu? Daud. Saat dia hidup berkenan, dia itu seperti 10.000 orang. Berkenan. Apa itu berkenan? Berkenan itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berkenan itu iman. Iman itu apa? Di dalam iman itu ada taat setia, ada menggenapkan seluruh kehendak Allah. Satu kesatuan. Firman Allah ini pokoknya satu kesatuan. Tidak ada yang bertentangan. Saling melengkapi. 77362 kata itu satu kata, yaitu haleluya. Satu kata, praise the Lord, puji Tuhan. Haleluya. 10.000 ya.
10.000 orang daripada kami, sebab itu adalah lebih baik bahwa Tuanku bersedia menolong kami dari kota. Ceritanya nanti lengkap. Ini yang saya ambil adalah orang yang berkenan, orang yang bertobat. Ini jadi satu. Bertobat itu ya berkenan. Kalau dia tidak berkenan berarti dia harus bertobat. Satu rangkaian. Haleluya. Tidak berhenti di situ, tidak berhenti di berkenan. Kita bertobat itu berkenan dan lanjut berkemenangan. Satu, ayo nak pikir yang satu sama dengan 185.000. Tidak hanya 10.000, 185.000 itu yang berkemenangan. Jadi saya di sini lihat bangku kosong lemes enggak? Enggak, ya. Karena kita orang yang bertobat, kita orang yang berkenan, dan kita berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkemenangan. 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Itu juga ada di Yesaya 37, ada di 2 Tawaris 32, ya. Baca secara lengkap. Apa itu berkemenangan? Kita belajar itu tidak usah pakai buku lain, ya. Pakai satu Alkitab ini sudah lengkap. Dari ayat ke ayat. Berkemenangan itu orang yang hidupnya penuh syukur, penuh pujian penyembahan. Pujian penyembahannya satu hari berapa jam? 24 jam. Tidak perlu gremeng keluar, itu tidak perlu, ya. Ada orang yang kalau diomeli dia gremeng sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri, ya. Tidak didengar kan omelan ini. Penuh pujian penyembahan itu hati, sikap hati yang penuh pujian penyembahan, penuh syukur, ada sukacita sorga. Haleluya. Terus doa. Satu hari 24 jam itu perintahnya firman, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Itu terus seperti terus nyala, ini pedupaan terus nyala. Nanti cahayanya cahaya Shekinah Glory. Di halaman di sini cahayanya cahaya matahari. Di situ ruang kudus cahaya pelita sudah jadi satu dengan ruang maha kudus cahaya kemuliaan Allah. Itu yang penting kita buat. Tadi waktu kita pujian penyembahan, pujian itu keluar. Itu sampai gereja kita harus punya kuasa kasih setia. Semua yang lewat bisa menerima kuasa kasih setia. Itu yang penting. Haleluya. Haleluya. Sini ya, 2 Raja-Raja 19:35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Stefanus waktu dibunuh, mereka melihat wajah Stefanus itu seperti malaikat. Haleluya. Dia penuh pujian penyembahan. Dia tidak mangkal dengan orang yang melempar dia dengan batu. Dia katakan ampuni. Dia jadi seperti Yesus. Kita wajib hidup seperti Kristus, ada semua. Jadi banyak orang yang marah sama saya, ya. Bilang gini, tidak bisa Bu Henry kalau semua orang suruh jadi seperti Bu Henry, ya. Saya tidak nyuruh jadi seperti saya. Jadi seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayo dibaca aja supaya nanti tidak Bu Henry ini ngarang sendiri, ya. Kemarin saya sempat ke rumahnya anak saya sedang buat PowerPoint ini, ya. Dia tanya, wes tanamnya 2 ini tok. Iya, 2 ini tok, ya. Berkenan dan berkemenangan. Sampai mancep ini, ya. Berkenan sama berkemenangan. Nanti di podium biasanya ayatnya keluar sendiri, ya. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa di situ dikatakan? Wajib. Bapak Gembala pernah mengajarkan wajib, ya, di AC3. Saya sering mengatakan apa yang kita ajarkan itu harus apa yang kita lakukan.
Kalau kita hanya mengajarkan tidak dilakukan, lama-lama cepat atau lambat pasti badai itu datang ya. Ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Semua ada di firman. Sebab itu baca firman, pakai caranya Kristus. Tuhan bilang harus sempurna, ya harus sempurna. Kalau dia ngomong harus sempurna, harus sempurna. Tuhan sudah melengkapi. Ya tidak bisa lah di dunia sempurna. Lah itu pakai pikiran sendiri terus. Itu harus apa? Bertobat. Ya. Filipi 2 ayat 13, perhatikan, dia bekerja, semua dia yang bekerja. Filipi 2 ayat 13 di situ dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Siapa yang mengerjakan? Allah. Allah itu siapa? Firman. Sebab itu baca, dengar, makan terus sampai jadi pola pikir gaya hidup ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia yang bekerja di dalam kita. Mulai dari dalam kandungan ini ya, Novi nanti bisa merasakan Novi ya, bagaimana dia sangat mengasihi kita ya. Novi ini sudah 4 generasi mulai Bu Abbas ya, Mbak Wi, Novi, sekarang si kecil ya. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Nanti kita bisa merasakan, semakin lama kita bisa semakin yakin akan kasih Allah. Bekerja, Allah yang bekerja semuanya. Haleluya. Kalau kita punya kemauan yang baik, itu bukan kita, itu juga anugerah. All age grace itu semua itu ada 3 kata all age grace itu, yaitu from His grace, dari anugerahnya. Tidak berhenti sampai situ. By His power, oleh kuasanya. Saya bisa berdiri di sini, bisa ngomong segala macam, bukan saya yang ngomong ya. Tuhan pengen jemaatnya apa yang saya selalu berdoa, Tuhan bicaralah Engkau kepada jemaat. Haleluya, sampai jadi orang yang bertobat, berkenan dan berkemenangan. Haleluya, haleluya. Ini di sini semuanya Tuhan yang bekerja menurut kerelaannya. Mari kita terus belajar by His power, oleh kuasanya, dan apa? For His glory, untuk kemuliaannya. Itu Roma 11 ayat 36, bahasa Indonesia mungkin kurang jelas ya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, mungkin kurang jelas. Tapi jelasnya itu dari Dia, itu from His grace, dari anugerahnya. Oleh Dia itu artinya by His power, oleh kuasanya, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Otak ini ya, kalau ada ya macet sedikit aja, jadi yang namanya apa? Stroke kan, nggak bisa gerak separuh ya. Jantung berhenti ya mati. Semua dia bekerja secara sempurna ya. Adik saya yang kecil yang di Amerika bersaksi ya. Di Amerika tuh kadang anginnya keras dan macam-macam, namanya roda besar itu bisa lepas sendiri, bisa terbang ngantem mobil, yang mobil diam-diam bisa keantem ban. Kalau dulu dia mikir jadi takut ya, nanti gimana kalau waktu itu terus waktu dia lewat. Tapi kalau kita terus hidup oleh iman, kita tahu Dia mengatur sempurna, Dia menjagai sempurna. Sudah tidak ada khawatir lagi. Nangkep maksudnya ya. Tuhan yang bekerja jadi orang yang bertobat, berkenan dan berkemenangan. Haleluya. Dia bekerja. Ayo dihafal, sudah hafal ayatnya. Yesaya 26 dihafal ya. Yesaya 26 ayat 12 itu dihafal. Semua ayat-ayat ini harus dihafal supaya kita tahu, tidak jadi sombong ya. Tidak merasa hebat, merasa lebih dari orang lain. Tidak akan merasa seperti itu. Bisa jadi lemah lembut dan rendah hati. Yesaya 26, ayo dihafal ya. Dihafal. Yesaya 26 ayat 12, nanti kalau YouTube-nya keluar saya bagikan ayat-ayatnya, jangan khawatir nanti keluar semua.
Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, apa di situ? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Dihafal. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Ada lagi di mana? Ayo, siapa yang hafal? 2 Korintus, ayo dihafal ya. Sambil terus saya ulangi sambil dihafal. Ayat yang terus diulangi seperti ini diulangi 3 tempat ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37 ya. 2 Tawari 32 ayat 20 sampai 23, Yesaya 37 ayat 1 sampai 38. Kenapa kok diulangi sama Tuhan? Apa Tuhan kekurangan bahan? Bukan. Haleluya. Ayo, banyak sekali ayat-ayat yang diulangi. 2 Korintus 3 ayat 5 dihafalkan. Banyak ayat seperti itu. Ayat-ayat seperti ini harus dihafal. Semua sudah dikaruniakan. Kita bisa melakukan kehendak Allah. Jadi jangan batasi diri sendiri ya. Tiap orang plafonnya beda-beda, plafonnya cuma segini plafonnya. Kita itu plafonnya seperti Yesus. 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5. Dihafal ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Masih ada yang merasa ya dandel kok, 1% aja dandel. Tidak ada ya. Semua dia yang bekerja, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Haleluya. Tidak, perhatikan di sini, titik koma, tidak koma ya. Tidak. Perhatikan ini dihafal. Kesanggupan kami adalah, diteruskan sendiri, adalah apa? Pekerjaan Allah. Haleluya. Kita harus mengakui. Saat kita tidak mengakui bahwa sepenuhnya pekerjaan Allah, kita harus bertobat ya. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Dibaca semua bagaimana Tuhan menjagai umatnya seperti menjagai biji matanya. Umat Tuhan hanya menyembah, Tuhan mengirim malaikat. Yehuda itu bicara tentang pujian, penuh pujian penyembahan Tuhan. Yaitu tadi bertobat. Tuhan mengirim malaikatnya 185.000. Haleluya. Mari kita hidup bertobat, berkenan dan berkemenangan. Tuhan menjagai kita, Tuhan jaga kita. Ini perhatikan di Yesaya ya. Ini ada di Yesaya 37. Tadi malam saya baca Yesaya. Ada semua di situ, diulangi lagi. Di Yesaya 37 itu ayat 1 sampai 38. Yesaya 37 ayat 1 sampai 38. Di situ judulnya apa? Yesaya 37. Yerusalem luput dari tangan Sanherib, luput. Saat kita terus penuh pujian penyembahan, dia menjagai kita. Yerusalem itu bicara tentang kehidupan yang penuh pujian penyembahan. Bagaimana hidup kita? 1 detik aja kita memikirkan yang bukan firman, itu sudah harus bertobat. Dalam hidup ini apa yang kita pikirkan? Kapan ya berkatnya datang? Duitku wis entek ya. Ya apa ini besok ya? Atau kita hidup yang penuh pujian penyembahan dengan caranya di waktu yang kapan? Tepat. Haleluya. Kita melihat
Tuhan jadikan semua. Mulai Kejadian 1 ayat 1. Firman-Nya menjadikan sampai di Wahyu 22 ayat 1. Kita disertai sebagai umat God's holy people, umat Allah yang kudus, karena kita dikuduskan. Di sini ayat 1 sampai 38. Itu secara lengkapnya yang tadi itu ya, ceritanya secara lengkap. Di situ semua. Di ayat 6 dikatakan janganlah takut ya. Jangan takut. Haleluya. Mari kita takut itu timbul saat kita tidak terhubung dengan firman. Tidak usah pikir pakai cara kita sendiri. Tuhan punya cara yang luar biasa. Haleluya. Ayat 16 di situ kita lihat 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kita ini Israel. Kita ditebus. Israel itu ditebus ya. Israel itu bicara tentang umat tebusan ya. Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan di sini. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Haleluya. Kita juga jangan sampai keluar perkataan mencela Allah yang hidup. Saat kita tidak percaya akan pemeliharaan dan perlindungan dan caranya yang sempurna, itu kita juga sedang mencela Allah yang hidup. Mari kita percaya ya. Percaya sama Tuhan. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah. Siapa yang kita sembah? Saat kita menyembah Allah yang hidup, kita percaya ya. Allah itu yang hidup dan memberi kehidupan. Hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Banyak orang secara tidak sadar, tidak mempercayai Allah yang hidup. Orang yang percaya, dia akan terus kontak dengan firman, baca, dengarkan. Saat kondisi tidak bisa baca firman, semua yang ada itu jalan terus ya. Haleluya. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ini tugas kita. Kalau hidup kita bisa mencerminkan bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan, percaya sepenuhnya. Terus ya dibaca sendiri terus sampai nanti ayat 31 di situ dikatakan, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan ini berakar dan berbuah. Berakar ke bawah, berbuah ke atas. Hidup yang berakar dalam firman, menghasilkan buah. Orang yang bertobat itu ada buahnya. Buahnya pertobatan apa tadi? Berkenan dan berkemenangan ya. Ayo dihafal, cuma 3 kok ya, gampang ya. Bertobat, berkenan, berkemenangan. Terus di sini terus ada terus ya. Di Yesaya 37 ini terus ada sampai ayat 36. Loh, ada lagi. Ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Mulai dari Keluaran Tuhan bilang, berdiri tenang, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ayo kita lihat karya Tuhan. Di ayat 35 atasnya itu,
dan aku memagari, aku firman memagari, menyelamatkan. Percaya firman ya. Haleluya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi terus berkesinambungan, bertobat, berkenan. Daud ini tadi. Terus Tuhan tuh terus lihat dan berkemenangan. Enggak terus kalah ya. Jadi kita punya hidup yang luar biasa. Mari nanti Bapak Gembala akan memberi kesimpulannya. Dan kita juga masuk perjamuan kudus. Gampang ya, nanti ayat-ayatnya saya bagikan, kalau YouTube juga sudah keluar. Tangkap aja 3 kata ini. Kita jadi orang yang bertobat, berkenan, dan berkemenangan. Semua nyambung. Allah anak bilang suruh bertobat, Allah Bapak bilang suruh apa? Dengar. Nah, berkenan itu dengar. Dan berkemenangan. Allah Roh Kudus, Wahyu 22:17 bersama kita. Kita memiliki hidup yang berkemenangan. Hidup kita mengundang orang lain datang kepada Tuhan. Nyambung semua. Bertobat, berkenan, berkemenangan. Bertobat, mendengar, dan setia. Haleluya. Kunci ya, mendengar ini kunci ya. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Allah ya, yang menguatkan iman percaya kita. Kalau asal kita hidup berkenan ya, semuanya beres. Amin. Ya. Tadi di yang satu nilainya 10.000, kemudian yang kedua itu 185.000, itu tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia kalau saudara baca, kehidupannya juga memperkenan hati Tuhan ya. Ya, memang mereka masih ada banyak kekurangan ya. Hizkia ini sakit, sudah divonis mati ya, mau mati. Tapi dia nangis sama Tuhan ya. Ditambahi umur 15 tahun ya. Tapi sayang ya, ditambah 15 tahun, akhirnya kehidupannya ya boleh dikata sepertinya berkenannya ini berkurang ya. Haleluya. Tapi kita melihat kebaikan Tuhan ya, semasa Hizkia ini hidup berkenan, Tuhan ganti berperang ya. Haleluya. Hizkia tidak ikut apa-apa, Tuhan yang perang. 185.000 orang musuh dikalahkan. Dan itu semua bukan oleh kuat gagah Daud ataupun Hizkia, tapi tadi kita baca semua oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan ya. Memang kita harus berkenan itu ya, kita melakukan seluruh kehendak Allah. Tapi ujung-ujungnya itu kita kembali, ini semua dari Tuhan. Saya bisa begini, bisa menang, bisa apa, itu pusatnya itu dari Tuhan ya. Itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita lakukan. Dan kalau itu berhasil, jangan lupa itu semua dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, sempurnakanlah firman yang sudah kami baca, kami dengar, untuk haleluya menjadi bagian hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami menjadi sempurna sama seperti Engkau. Sebab kami percaya apa saja yang Kau perintahkan, kemudian kami melakukannya. Haleluya. Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang menyempurnakan, menyelesaikan dengan tuntas. Haleluya. Di dalam kehidupan kami.
Dan itu semua hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan menerima berkat perjamuan kudus. Engkau sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni dosa salah kami, kekurangan kelemahan kami. Haleluya. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menjadi pedoman dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa tidak ada barang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kami semua. Haleluya. Asal kami semua hidup berkenan, semakin memperkenan hati Tuhan, Tuhan menyelesaikan semuanya bagi kami. Dan segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Ingat akan korban Kristus, ingat semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kami kembalikan, kami persembahkan kepada Dia, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati limbah air mata. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan pengucapan syukur. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada barang mustahil untuk menolong kita. Bagi orang yang percaya berkenan kepada Tuhan, tidak ada barang mustahil. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong kita semuanya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus ini, haleluya, kalau Tuhan mengingatkan kita, haleluya, apa yang menjadi kekurangan kesalahan kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita belum mengampuni, kita minta kekuatan kuasa Tuhan untuk saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan, haleluya, sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sampai saat ini kami boleh bersekutu lewat ibadah firman Allah dan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ini semua oleh karena anugerah kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini, haleluya, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Itu semua juga karena oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus berjalan dalam roh dan kebenaran, berjalan dalam anugerah-Mu, dan supaya Tuhan kami boleh menikmati anugerah-Mu yang lebih lagi. Haleluya. Istimewa rohani kami boleh bertumbuh, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, perkara-perkara jasmani Engkau mengikuti, Engkau memberikan kepada kami, Engkau memberkati kami senantiasa, baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan doa kami kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau umatmu pulang kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Kau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, baik berkat rohani, berkat jasmani. Terima kasih Tuhan. Dan segala korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu semua dari Engkau kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat berkat-berkat-Mu yang senantiasa Kau curahkan dan sudah kami terima dalam kehidupan kami untuk sekarang dan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.